Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaksi lagi bahwa kemarin Teguh Ahmad Saifuddin dan Ibu Neneng memenuhi panggilan Mabes Polri untuk pemeriksaan di kasus Vina Cirebon, dan saya ikut berdoa semoga saudara-saudara kita segera mendapatkan keadilan segera terungkap. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para bapak pengacara yang sudah berjuang tanpa lelah untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang terzalimi. Mari kita simak dan dengarkan pernyataan dari Pak Jutek Bongso. Bisa, klipnya bisa. Kalau sudah konfirmasi di dalam jangan ya. Salam keadilan. Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan dimanapun berada, kembali saya mengupdate perkembangan kasus 7 terpidana di kasus Vina dan Eki di Cirebon. Bapak Ibu sekalian, setelah sekian lama Mabes Polri, Barreskrim tidak melakukan perkembangan, kami tidak mendapatkan laporan perkembangan penyidikan atas laporan yang kami sudah buat dari bulan Mei tahun 2024 yang lalu sampai hari ini. Kemarin tanggal 6 Agustus 2025 penyelidikan atas kasus ini kembali bergulir. Kemarin kami membawa 3 orang saksi atas perkara LP kami di Barreskrim, Saudara Teguh, Saudara Syarifuddin, dan Ibu Yunani. Mereka diperiksa terkait dengan LP laporan kami di Barreskrim Mabes Polri terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana, ya, ayah dari Eki di tahun 2016 lalu, dan juga dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Aib dan Dede. Kami fokus kepada laporan kepada Aib dan Dede. Kenapa kami fokus? Karena ini kami butuhkan keputusan peningkatan status mereka lalu diproses sampai ke pengadilan, ya, dalam rangka untuk mencari keadilan bagi 7 terpidana yang masih mendekam seumur hidup di Lapas Kesambi Cirebon. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami bukan ingin memenjarakan Dede atau Aib, tetapi ini keputusan tentang LP kami ini sangat penting. Kenapa? Untuk menjadi salah satu alat bukti bagi kami untuk mengajukan PK kedua. Sebagaimana kita tahu, PK pertama yang kami ajukan sudah ditolak. PK kedua ini memerlukan legalitas atau keputusan, kepastian putusan, pertentangan keputusan, ya, yang dilakukan oleh Aib dan Dede. Peristiwa 2016 yang lalu di kasus Vina dan Eki di Cirebon diawali adalah terjadinya peristiwa yang kita sama-sama tahu di dalam kronologis cerita tahun 2016 lalu, bahwa itu adalah satu pembunuhan menurut cerita tersebut, dan yang menyaksikan pembunuhan tersebut dan menguatkan bahwa itu terjadi pembunuhan adalah Aib dan Dede, ya. Dan itulah yang menjadi dasar putusan, ya. Karena selain Aib dan Dede tidak ada saksi lain, alat bukti lain pun tidak mengarah bahwa ini
ketujuh terpidana ini adalah pelaku dari pembunuhan itu. Dalam perjalanannya kami melihat banyak kejanggalan oleh karena 7 terpidana pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu tidak ada di lokasi ya tersebut, maka kami dapat pastikan ada yang berbohong. Kami laporkan bahwa Aib dan Dede memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 yang lalu. Ketika ini dilakukan penyelidikan, sedang berjalan penyelidikan, Dede mengaku dan sudah bersaksi di depan pengadilan peninjauan kembali di Cirebon tahun 2024 yang lalu. Betul, dia berbohong, dia menyatakan memberikan keterangan palsu karena tahun 2016 yang lalu dia tidak ada di lokasi tanggal 27 Agustus malam kejadian itu dia tidak ada di lokasi tersebut dan dia tidak bersama dengan Aib ya, dan dia lagi ada di rumah bersama dengan istrinya. Ini sangat mudah ya. Pengakuan bahwa Dede melakukan kebohongan ini sangat penting buat kami. Artinya keterangan Aib dan Dede ini pasti ada salah satu yang berbohong. Kami nggak peduli, kami nggak tahu, nggak pedulikan yang berbohong yang mana. Yang jelas bahwa ini kalau Dede mengaku berbohong memberikan keterangan palsu tidak ada kejadian tersebut, ya otomatis menurut saya ini harus dinaikkan kepada penyidikan. Saya analogikan, kami melaporkan seseorang diduga memberikan keterangan palsu. Sebenarnya tugas kepolisian membuktikan keterangan palsu yang kami laporkan itu betul apa tidak terjadi dilakukan orang tersebut, ya tanpa mengejar pengakuan dari orang tersebut. Harusnya tugas kepolisian. Itulah yang namanya penyelidikan, menemukan benar nggak ada pidana atau tidak. Persoalan dalam terhadap Dede ini, Dede itu mengaku. Kalau dia mengaku, yang kami laporkan itu mengaku, maka ini menjadi sempurna. Ketika ini sempurna, maka tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda, ya menaikkan status ini menjadi penyidikan. Saya lalu dilanjutkan kepada perlimpahan kepada pengadilan. Untuk mendapatkan putusan sehingga terjadi pertentangan keputusan di tahun 2016 lalu dan ujungnya maka PK kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menerimanya, maka 7 terpidana yang masih mendekam seumur hidup di Lapas Kesambi harus bebas. Ini bukan persoalan menang-menangan, bukan persoalan ego, ini ada persoalan nasib 7 anak manusia yang harus mendekam sampai mati di dalam penjara. Atas apa yang kami duga tidak mereka lakukan. Ada kesalahan. Yang melakukan kesalahan itu sudah mengaku sekarang. Mudah-mudahan menjelang peringatan 9 tahun peristiwa tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang, ya, membuka mata bapak-bapak kepolisian, penegak hukum yang lain. Mari kita buka mata hati kita untuk kita memberikan perhatian bahwa ada 7 nasib anak manusia ada di Lapas Kesambi memerlukan penanganan perhatian kita bersama. Demikian kami terus akan mengawal, kami terus akan berjuang untuk menegakkan keadilan bagi 7 terpidana ini dan salam keadilan.